Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang penasaran mengapa bocah ini bernama Wuxin. Wuxin menjawab, jika namaku diberikan oleh ibuku, karena ibuku bilang jika dunia ini begitu pahit. Kalau tidak mau bersedih, maka harus tanpa keinginan dan tanpa hati. Sebab jika tanpa hati, maka tanpa keinginan. Dan kalau tanpa kesedihan, maka tak ada penyesalan. Yunce tertawa mendengar perkataan itu. Dan ia bertanya, apakah kamu tahu arti dari kata-kata ini? Wuxin menjawab, tentu saja aku mengetahuinya, tapi aku tak akan memberitahumu. Dan ia pun justru menyuruh Yunce untuk pergi dari sana. Tak hanya itu, bahkan dirinya berniat untuk menyerang Yunce jika dia tak mau pergi. Tapi dengan cepat, Xian langsung menghadangnya. Hingga adu kekuatan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Serangan itu sampai membuat Yunce terkena efeknya. Xian juga merasa khawatir dengan kondisi Yunce. Namun Wuxin justru terkejut mengapa orang ini sangat lemah. Dan ia tidak bermaksud untuk melukai Yunce. Lagi pula salah sendiri, kaulah yang tak mau mendengarkanku. Yunce bertanya, berapakah umurmu sebenarnya? Dan ia terkejut bagaimana mungkin bocah ini mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Wuxin menjawab, jika umurku 11 tahun. Yunce semakin terkejut mendengar umur bocah itu yang masih 11 tahun. Dan menurutnya bocah ini adalah monster kecil. Ia penasaran anak siapakah Wuxin sebenarnya dan mengapa bakatnya begitu mengerikan. Terdengar suara ibunya yang bertanya apakah Wuxin baru saja berkultivasi. Wuxin menjawab tidak, dan aku hanya mengusir orang aneh yang mau masuk ke wilayahku. Yunce menyadari jika suara ini terdengar begitu familiar. Sementara Xian bingung mengapa Yunce terlihat aneh. Yunce pun meminta agar membawa dirinya menuju ke arah suara tersebut. Meskipun begitu, Wuxin berjanji akan membunuh Yunce jika maju satu langkah lagi. Tetapi ibunya penasaran dengan siapakah anaknya berbicara. Lantas Yunce pun bertanya, peri kecil, apakah itu adalah dirimu? Peri kecil tentu sangat terkejut melihat Yunce. Begitu pula dengan Yunce yang melihat peri kecil. Dan peri kecil berkata, rupanya kamu masih hidup. Yunce menegaskan jika aku memang masih hidup. Sedangkan Wuxin bertanya, apakah Anda kenal orang ini? Ibunya menjawab, jika dia adalah ayahmu. Wuxin tak menyangka jika orang di hadapannya ini adalah ayahnya. Sementara Yunce mengatakan kalau Yun Wuxin ternyata adalah putriku. Sambil menangis, Wuxin pun langsung memeluk ayahnya. Wuxin berkata, jika ibu bilang kamu telah mati, aku tak percaya. Yunce berusaha untuk menenangkan anaknya. Dan ia mengatakan, kalau aku tak menyangka jika kita dapat bertemu lagi. Peri kecil memberitahu, saat itu semua orang mengira kau telah mati. Dan saat itu juga aku baru sadar jika diriku sedang hamil. Yunce bertanya, lalu bagaimanakah kau bisa berada di sini? Peri kecil menjawab, untuk melindungi garis keturunanmu. Aku terpaksa meninggalkan istana Frozen Cloud. Dan saat di perjalanan, aku diserang oleh kultivator Heavenly Sword. Bahkan aku dan kandunganku sampai terluka parah. Mendengar hal itu tentu membuat Yunce merasa sedih. Dan saat itu, peri kecil menggunakan sisa energinya untuk melindungi Wuxin. Dalam keputusasaan itu, peri kecil pun teringat pada Yunce, yang dimana saat ujian Dewa Naga, Yunce berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Kenangan itu membuat peri kecil memiliki harapan kembali, dan tanpa diduga ia tiba di kediaman Tanah Phoenix. Meskipun awalnya terdapat pelindung,
Tetapi saat aku mendekat, pelindung itu pun terbuka sendiri. Yunce berkata kalau itu bisa terjadi karena Wuxin mewarisi garis keturunan Phoenixku. Dan sejak itu peri kecil tinggal di hutan bambu ini tanpa pergi kemanapun, sebab dirinya tidak mempercayai siapapun lagi. Yunce bertanya mengapa energi kekuatanmu bisa hilang. Peri kecil menjawab jika saat itu Wuxin terluka parah, dan aku menggunakan sisa energiku untuk menyelamatkannya. Bahkan sampai menguras banyak esensi darah hingga meridianku mengering. Yunce merasa kasihan terhadap apa yang dialami peri kecil. Peri kecil awalnya ingin menyerahkan Wuxin kepada klan Phoenix agar dirinya bisa mati dengan tenang. Tapi melihat tangisannya, ia tak sanggup untuk meninggalkannya. Peri kecil bertanya, lantas bagaimana kamu bisa muncul di sini? Yunce bingung harus mulai menjawabnya dari mana, sebab selama bertahun-tahun ini diriku telah mengalami banyak hal. Bahkan mungkin kau akan menganggapnya tidak masuk akal. Yunce pun mulai menceritakan tentang perjalanannya, mulai dari bertemu kakeknya, melawan Fen Juichen dan bertemu Mu Xuanyin, hingga akhirnya mati menyelamatkan Molly sampai bertemu Dewa Phoenix kembali. Peri kecil tak menyangka jika Wuxin akan memiliki ayah yang sangat legendaris. Namun Yunce menjelaskan jika sekarang aku telah menjadi orang cacat dan aku tak tahu bagaimana cara menghadapi orang tua dan teman-temanku. Peri kecil menganggap mungkinkah kau di sini karena tak tahu cara menghadapi mereka. Padahal sekalipun kau telah mengalami begitu banyak kekacauan dan telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya, namun sifatmu tetap tidak berubah sedikit pun. Peri kecil juga menegaskan jika dirimu ingin melindungi orang lain, tetapi sekarang kau justru tidak bisa menerima dirimu yang memerlukan bantuan orang lain. Peri kecil bertanya, apakah kau ingat saat diriku melawan dua naga, yang mana saat itu meridianku sudah hancur, dan aku lebih memilih mati daripada menjadi cacat. Namun dirimulah yang menarikku kembali dari keputusasaan. Peri kecil bertanya, apakah kau tetap mencintaiku jika aku menjadi orang cacat saat itu? Yunce menjawab, tentu saja kau tetap menjadi peri kecilku. Oleh karena itu, peri kecil mengingatkan jika kami juga tidak mencintaimu karena kekuatanmu, melainkan yang sebenarnya karena keberadaan dirimu. Yunce pun mulai semangat kembali untuk menjalani hidup, dan ia berterima kasih pada peri kecil karena telah mengingatkannya, sehingga Yunce segera pamit kepada senior Feng. Tak lupa ia juga berterima kasih atas bantuan mereka. Senior Feng bilang jika ini semua bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kebaikan besar yang kau berikan pada kami waktu itu. Sementara Xian bertanya apakah di masa depan kita dapat bertemu lagi. Yunce menjawab, tentu saja, karena mulai sekarang aku akan tinggal di kota Kekaisaran Alam Iblis, dan aku juga sering mengunjungi kota Kekaisaran Bluin, sehingga kau dan Zhu'er bisa datang menemuiku kapan saja. Yunce bertanya apakah Xian mau menemaninya ke istana Bluin, karena perjalanan ke sana sangat panjang dan Yunce tidak seperti dulu lagi. Xian pun merasa terhormat karena bisa menemani Yunce. Sebelum pergi, senior Feng mengingatkan agar Xian mengutamakan keselamatan Yunce, dan ia juga memberitahu kalau Dewa Phoenix menyuruh Yunce untuk menemuinya dulu sebelum pergi. Oleh karena itu, ia pun menyuruh peri kecil dan anaknya untuk menunggu di sini. Sesampainya di sana, Yunce mengucapkan terima kasih karena Dewa Phoenix telah memberinya kehidupan kedua. Dewa Phoenix juga merasa jika pikiran Yunce telah berubah. Yunce berkata, sepertinya kau sudah tahu kalau dia adalah putriku. Dewa Phoenix menjawab kalau Wuxin bukan hanya memiliki aura Phoenix murni, tetapi juga memiliki aura dewa jahat dan dewa naga. Karena itu, dia sudah pasti adalah keturunanmu. Yunce penasaran mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal. Dewa Phoenix menjawab, jatuh dari puncak tertinggi ke dalam jurang kejam ini adalah ujian bagi hatimu.
Semakin dalam kegelapan yang kau alami, maka semakin terang cahaya yang terlihat saat kau menemukannya. Yunce berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan, tapi sayang diriku telah cacat dan tak dapat membayarnya. Namun Dewa Phoenix mengatakan jika aku memanggilmu ke sini untuk memberitahu, mungkin ada sebuah cara untuk membangkitkan kekuatanmu kembali. Mendengar hal itu tentu membuat Yunce penasaran bagaimanakah caranya. Dewa Phoenix bilang, apakah kau masih ingat tentang perkataanku sebelumnya, yaitu untuk menemukan darah Dewa Jahat kembali. Namun Yunce bingung, di manakah aku bisa menemukan tetesan kedua dari darah Dewa Jahat. Dewa Phoenix menegaskan ada satu cara bagimu, tetapi itu mungkin pilihan yang sangat kejam. Yunce pun penasaran apakah maksud dari perkataan Dewa Phoenix. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 137 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.